Oke, jumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang modifier. Nah, apakah itu modifier? Modifier itu adalah seperti efek tambahan ya, seperti efek tambahan yang untuk mempermudah dalam mengerjakan sebuah model. Seperti itulah kira-kira. Ada banyak modifier. Tempatnya ada di sini. Ada di lambang apa ini? Gambar kunci pas ya, gambar kunci pas. Terus di sini ada namanya modifier, add modifier. Nah, modifier di sini ada banyak. Ada 4 kategori. Pertama ada modify, generate, deform, dan simulate. Nah, kali ini kita akan bahas tentang generate dulu. Apa saja kah dia? Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama di sini ada array. Apa itu array? Coba lihat array. Nah, dengan bantuan array, di sini ada tambahannya, count-nya berapa? Count ini adalah berapa jumlah array yang mau ditambahkan, gitu. Nah, ini sebenarnya ada 4 kotak ya di sini. Nah, karena jaraknya satu aja, artinya dia satu step, artinya dia satu kotak langsung satu lagi gitu ya. Kita tambahin aja. Nah, gini. Tuh. Dan kalau ini untuk yang Y-nya, untuk yang ke samping, yang ini untuk yang ke atas. Gitu. Ini fungsi dari array. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini ada bevel. Apa sih bevel? Kita lihat. Nah, ternyata bevel itu tapi sudutnya lebih rapi ya. Nah, kalau di sini segmennya, ini segmennya hanya satu, jadi hanya ditambahkan satu segmen masing-masing sudut ya. Nah, makanya dia masih terlihat kaku gini ya. Nah, kalau segmennya kita tambahin, dia jadi lebih rapi. Seperti itu. Kalau udah kayak gini tinggal di smooth aja. Udah bagus sih tampilannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin kalian bisa coba-coba untuk apa ya. Nah, oke, kita close dulu. Itu bevel tadi. Nah, ini karena di set smooth, saya set flat lagi. Nah, selanjutnya di bawah ada boolean. Nah, boolean ini lumayan penting caranya, tapi tidak bisa seperti ini aja. Kita harus menyediakan dua objek. Yang pertama di sini saya buat silinder aja. Seperti ini silindernya. Karena boolean itu ada 3 jenis, saya copy aja ini jadi 3. Oke. Yang pertama ini saya berikan boolean. Booleannya difference terhadap objek. Saya pakai ini aja biar gampang. Namanya saya nggak ada soalnya. Ini apply. Sorry, jangan di apply dulu lah. Nah, kalau dilihat, nah bedanya apa? Bedanya ternyata di sini ada lubang di tengah-tengahnya. Kalau misalnya kita angkat ke atas, hilang sih. Nah, karena dia belum di-apply. Nah, coba kita apply ya. Kita apply dulu. Kalau ini kita hapus, tuh ada lubang di tengahnya. Nah, bolongin dia. Memang sih nggak dianjurkan, tapi kalau untuk yang urgent boleh lah. Nah, selanjutnya yang ini kita berikan modifier boolean. Yang di sini namanya intersect. Apa sih fungsi intersect? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Ini objek yang kita intersect dengan ini. Nah kali ini sebagai pemotongnya. Mungkin kalau kita apply lebih kelihatan. Nah, yang tadinya kotak jadinya jadi apa ini? Silinder ya. Tapi silinder lebih kecil karena seukuran kotaknya. Kotaknya dipotong silinder gitu ya. Sehingga jadi bentuk silinder gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada union. Nah, kalau ini potong union biasanya untuk menggabungkan. Seperti ya.
apply mungkin. Di sini ada lagi, kita hapus. Nah, gini. Jadinya tergabung. Mungkin sama seperti join kemarin ya. Mirip. Bedanya di mana? Bedanya kalau ini yang tengah tuh kepotong. Itu kepotong nyatu sama yang objek yang utamanya. Beda dengan join seperti itu. Oke. Ini bolehan. Nanti kalian coba-coba yang lain. Modelnya untuk yang bagaimana ya? Nanti kita akan coba. Oke, selanjutnya saya buat baru aja. Selanjutnya saya akan coba untuk menambahkan modifier yang lain. Di sini namanya build. Wah, kalau build kita harus ini dulu. Kita subdivide dulu yang banyak. Subdivide dulu. Oke, selanjutnya baru kita build. Nah, tinggal diturunin aja ya. Nah, tuh. Kalau nggak randomize dia gimana? Tuh. Sebenarnya random juga sih ya. Tapi kalau randomize lebih acak ya mungkin. Buat animasi bagus nih. Tuh. Oke. Seperti itu ya. Mungkin kalau bentuk abstrak bisa ini. Oke, ini tadi dari build. Lanjut. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita pakai build, sekarang kita pakai decimate. Nah, decimate ini dia sebenarnya unsubdivide. Jadi kalau misalnya kita punya objek itu seperti ini, saya ganti aja objeknya jadi UV-Sphere seperti ini. Jadi misalnya saya decimate, bentuknya menjadi berkurang dia, mengurangin. Nanti ada kita bahas tentang subdivision surface, gunanya untuk menambah. Nah, ini decimate untuk mengurangi. Oke, kebalikannya ya, unsubdivide ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dengan edge split. Nah, edge split ini fungsinya ada. Sebenarnya ada. Ini kalau kita set smooth, sorry ini nggak kelihatan ya. Nah, saya kasih ini aja, cube aja. Nah, cube ini kalau kita set smooth itu bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita kasih edge split, bentuknya jadi tidak benar-benar jadi seperti tidak set smooth ya, seperti flat. Tapi sebenarnya ini smooth, gitu. Ini gunanya untuk yang low poly. Oke, lanjut. Kita ganti jadi flat lagi. Selanjutnya yang kita akan bahas ini adalah mirror. Nah, mirror ini sangat penting nanti. Kita lihat mirror. Nah, tidak ada bedanya. Saya geser ke Y, juga nggak ada bedanya. Saya geser ke X, juga nggak ada bedanya. Nah, di mana fungsinya? Fungsinya di sini adalah ketika saya dari depan aja. Nah, ketika ini saya masuk edit mode, dan ini saya geser, select all, saya geser ke X misalnya, baru dia ada fungsinya. Nah, jadi dia berfungsi kepada pivot point yang ada di sini, tapi di dalam edit mode. Sehingga di dalam object mode, dia seperti ini nanti ya. Nah, ini ya. Nah, ini aksesnya pada X aja. Jadi kalau misalnya ini kita geser ke Y, itu dia nggak ngaruh ya. Tapi kalau misalnya kita geser ke Y, dan di sini kita aktifkan aksis Y-nya, nah dia jadi gitu. Gitu juga dengan yang Z. Kalau misalnya kita aktifkan, ini kita geser ke Z, gitu. Jadi banyak mirror. Ini sangat penting nanti untuk modeling karakter ya, atau modeling yang berbasis apa ya, ukurannya simetris kanan dan kiri. Nah, di sini juga ada fungsinya namanya clipping. Nah, clipping ini fungsinya seperti ini. Kalau misalnya saya nggak aktifin clippingnya, sini saya tekan Z untuk masuk ke wireframe. Kita geser ke X. Kalian bisa lihat dia tidak menyatu ya. Nah, di sini ada, di sini juga ada. Nih, bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita aktifin clipping, nah, dia menyatu tuh.
matiin di tengah. Dan ini kalau seandainya kita klik seperti ini, kita geser lagi ke X, dia nggak bisa. Gitu. Dan nempel dia. Karena dia clipping, menyatukan yang clip ya. Oke. Kita sebut baru aja. Oke, kali ini kita akan coba yang lain modifiernya ya. Geser ke tengah dulu. Teks. Ini aja. Di sini geometrinya saya extrude, saya tebalin ya. Nah, nantinya teks ini masih berupa apa ya? Masih berupa curve. Jadi harus di-convert dulu ke mesh untuk diedit ya. Nah, jadi caranya adalah seperti ini. Alt C, mesh from curve. Nah, kalau sudah kita convert ke mesh, kita perhatikan di wireframe-nya bentuknya jadi seperti ini. Bentuknya jadi seperti ini. Tidak beraturan ya. Nah, untuk membuatnya jadi teratur, di sini kita menggunakan modifier yang namanya mesh. Mana dia? Remesh. Nah, yang jelek ya. Nah, kita nggak, dari voxel size-nya kita kurangin. Ya, kita kurangin lagi. Kita kurangin kotak-kotaknya ya. Di sini kotak-kotaknya, size-nya kita kurangin terus. Nah, jangan terlalu kurang ya, nanti komputernya hang. Karena terlalu banyak ini. Nah, kalian bisa lihat di sini jadi kotak-kotak ya. Jadi mesh jadi kotak-kotak dan jadi lebih rapi. Nah, kalau sudah seperti ini, nah harus di-apply. Tuh, baru dia bisa berubah. Tuh. Nah, seperti ini dia baru bisa dikatakan sebuah mesh. Baru bisa digabungkan dengan objek yang lain. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan coba yang lain. Nah, kali ini kita akan mencoba sebuah modifier lain menggunakan circle. Jadi di sini modifiernya namanya adalah screw. Sebelum kita ke screw, modifier ini kita geser dulu, tapi menggunakan edit mode ya. Select all, kita geser ke Y, dan ini kita tegakin RX 90. Oke. Nah, udah ditegakin RZ 90. Seperti ini. Nah, di sini kita kasih modifier yang namanya screw. Nah, jadi seperti ini. Nah, screw ini sendiri fungsinya untuk naik ke atas. Nah, jadi bisa seperti pair nantinya. Dan nantinya banyaknya pairnya adalah di iteration. Jadi seperti gabungan dengan array ya. Nah, seperti ini. Untuk tinggi rendahnya bisa di sini. Tuh, nge-pair ya. Nah, kalau terlalu besar bisa dikecilin. Nah, yang dikecilin itu yang ininya. Dikecilin lagi. Ini stepnya biar lebih halus. Hati-hati, makin banyak step, makin berat komputernya bekerja. Nah, gitu. Iteration untuk naik untuk banyaknya ke atas. Screw ini untuk berapa tingginya per iterasi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba yang lain. Namanya adalah triangulate. Nah, tapi di sini kita menggunakan cube biasa. Cube ini sebelumnya kita tambah dulu subdivide-nya menjadi segini aja. Cukup. Nah, di sini saya berikan modifier namanya triangulate. Bedanya di mana? Bedanya waktu kita masuk ke wireframe, nah kelihatan. Kalau tadi kan cuma kotak-kotak aja ya. Nah, kalau di wireframe udah kelihatan seperti satu kotak itu dia dibuat segitiga gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalian bisa coba-coba. Nah, tapi kalau misalnya di sini dia nggak kelihatan. Kalau kita apply baru dia kelihatan. Kita apply misalnya ya, edit mode, nah baru kelihatan tuh ya. Nah, ini jadi segitiga. Jadi kalau misalnya ini di extrude bisa sendiri dia. Seperti itu. Oke. Saya kasih keep lagi. Selanjutnya modifier kita adalah tadi udah mirror.
Sekarang saya akan coba ke subdivision surface. Subdivision surface. Nah, jadi seperti ini ya. Tapi ini nanti akan sangat penting untuk modeling hard surface. Nah, kalau viewport yang kita tambah, jadi seperti ini. Makin ditambah viewportnya makin banyak. Jadi kalau misalnya kita masuk ke edit mode, seperti ini. Nah, kalau ini kita tambahin, misalnya saya tambah apa ya, loop cut ke sini. Nah, jadi seperti itu. Saya tambahin loop cut ke sini, jadi seperti itu. Sebenarnya lebih merapikan sih. Nanti ini akan banyak kita gunakan supaya objeknya lebih rapi. Nah, kalau ini di set smooth, ya gambarnya lebih bagus. Tuh, jadi lebih bagus ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Kita hapus dulu yang ini. Kita buat baru. Di sini saya akan mencoba kali ini solidify. Apa itu solidify? Modifier namanya solidify. Nah, kalau ini plain dia flat aja ya, tidak bisa ditambah-tambahin. Nah, tapi untuk menebalkannya kita di sini menggunakan solidify. Contohnya di thickness-nya 0,01 meter, tambahin aja. Nah, jadi tebal. Tapi walaupun seperti itu, kalau diedit dia tidak bisa cepat atasnya aja. Ini untuk menambah ketebalannya aja. Kalau di apply baru bisa sih. Oke. Nah, oke, kali ini kita akan mencoba wireframe. Nah, jadi seperti ini. Thickness-nya kita tebalin mungkin. Nah, mungkin untuk membuat sebuah kerangka gini ya. Atau mungkin untuk membuat, kita tambahin mungkin di sini kita edit mode, tambahin ke subdivide. Jadi ini. Nah, jadi seperti ini. Thickness mungkin kita kurangin. Mungkin untuk membuat apa ini ya? Jeruji ya. Bisa seperti ini. Nah, kurang lebih inilah penggunaan modifier. Untuk yang lain kalian bisa coba sendiri dan silahkan membuat sebuah karya.